Tisha Amalia Putri buka suara dengan sangat jujur usai Jakarta Pertamina Enduro kalah telak dari Gresik Petrokimia. Seperti apa kelanjutannya? Simak ulasan selengkapnya berikut ini. Kekalahan Jakarta Pertamina Enduro (JPE) dengan skor 1-3 dari Gresik Petrokimia menyisakan luka mendalam. Tidak hanya bagi tim, tetapi juga bagi para pendukung setia yang memenuhi lini masa media sosial sejak laga usai. Pertandingan yang berlangsung sengit itu berakhir dengan kekecewaan, terutama karena performa JPE dinilai tidak berada pada level terbaik mereka. Di tengah sorotan tajam tersebut, satu nama menjadi pusat perhatian publik, Tisha Amalia Putri, setter Jakarta Pertamina Enduro. Sehari setelah pertandingan, Tisha akhirnya angkat bicara, bukan dengan nada defensif atau pembelaan diri, melainkan dengan pernyataan yang sangat jujur, tulus, dan penuh tanggung jawab. Ia secara terbuka mengakui bahwa penampilannya dalam laga tersebut jauh dari kata maksimal. Dalam pernyataannya, Tisha meminta maaf kepada seluruh tim, pelatih, manajemen, serta para fans yang telah menaruh harapan besar kepada Jakarta Pertamina Enduro. Permintaan maaf terbuka dari seorang setter. Sebagai seorang setter, peran Tisha dalam permainan JPE sangat krusial. Ia adalah otak serangan, pengatur tempo, sekaligus penghubung antara lini pertahanan dan penyerang. Namun dalam laga melawan Gresik Petrokimia, banyak pihak menilai ritme permainan JPE tidak berjalan mulus. Umpan-umpan yang biasanya presisi terlihat kurang sinkron, sementara distribusi bola dinilai tidak merata. Menyadari hal tersebut, Tisha tidak mencoba menghindar dari tanggung jawab. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Saya sadar penampilan saya kemarin tidak seperti yang diharapkan. Saya kurang sinkron, kurang fokus, dan itu berdampak langsung ke permainan tim. Ujar Tisha dengan nada tenang namun syarat penyesalan. Ia mengakui bahwa tekanan pertandingan dan ekspektasi besar membuat dirinya tidak mampu tampil lepas seperti biasanya. Bagi Tisha, mengakui kekurangan adalah langkah awal untuk bangkit. Sorotan fans dan netizen soal minimnya umpan yang diarahkan kepada Megawati. Sebagai opposite hitter andalan, Megawati dikenal sebagai mesin poin JPE. Namun dalam laga tersebut, kontribusinya terlihat tidak semaksimal pertandingan-pertandingan sebelumnya. Banyak fans dan netizen mempertanyakan keputusan Tisha dalam mendistribusikan bola. Sebagian menyebut permainan Tisha terlalu mudah dibaca lawan, sementara yang lain menilai ada momen-momen di mana Megawati seharusnya mendapat bola namun peluang itu tidak datang. Tisha tidak menutup mata terhadap kritik tersebut. Saya membaca komentar-komentar dari fans dan netizen. Banyak yang bilang saya jarang memberi umpan ke Megawati, dan saya tidak bisa menyangkal bahwa ada momen di mana keputusan saya kurang tepat. Ucapnya jujur. Menurut Tisha, dalam pertandingan itu ia terlalu banyak berpikir dan kehilangan insting alami sebagai setter. Alih-alih bermain sederhana, ia justru ragu dalam mengambil keputusan. Mengakui kesalahan tanpa alasan. Dalam pernyataannya, Tisha menegaskan bahwa dirinya tidak ingin mencari alasan apapun. Ia tidak menyalahkan kondisi fisik, jadwal padat, atau tekanan pertandingan. Baginya, apa yang terjadi di lapangan adalah tanggung jawab sepenuhnya. Tidak ada alasan. Apapun situasinya, sebagai setter, saya harus bisa menjaga fokus dan membuat keputusan terbaik. Kalau kemarin itu tidak terjadi, berarti saya yang harus introspeksi, katanya. Ia juga menambahkan bahwa komunikasi dengan rekan setim, termasuk Megawati, sebenarnya berjalan baik sebelum pertandingan. Namun di lapangan, eksekusi tidak sesuai rencana. Hubungan dengan Megawati tetap solid. Menanggapi isu seolah-olah ada masalah internal antara dirinya dengan Megawati, Tisha dengan tegas membantah. Ia menegaskan bahwa hubungan mereka baik-baik saja dan penuh rasa saling percaya. Tidak ada masalah apapun antara saya dengan Mega. Dia pemain luar biasa dan saya sangat menghormatinya. Kalau kemarin dia tidak mendapat banyak bola, itu murni kesalahan saya dalam membaca situasi, bukan karena faktor lain, jelasnya. Ia bahkan mengaku sudah berbicara langsung dengan Megawati setelah pertandingan. Dalam percakapan tersebut, keduanya sepakat untuk saling mendukung dan memperbaiki performa di laga-laga berikutnya. Luka kekalahan yang masih terasa.
Kekalahan 1-3 dari Gresik Petrokimia menjadi salah satu hasil terberat yang diterima Jakarta Pertamina Enduro. Selain skor, cara tim kehilangan kontrol permainan di beberapa set membuat kekalahan tersebut terasa semakin menyakitkan. Tisha mengaku bahwa malam setelah pertandingan adalah salah satu malam terberat dalam karirnya. Saya hampir tidak bisa tidur. Saya terus memutar ulang pertandingan di kepala saya, memikirkan keputusan-keputusan yang seharusnya bisa saya ambil dengan lebih baik, ungkapnya. Bagi atlet profesional, Tisha memahami bahwa kritik adalah bagian dari perjalanan. Namun ia juga mengakui bahwa membaca komentar negatif tetap memberikan dampak emosional. Pesan untuk para fans dan netizen. Di akhir pernyataannya, Tisha kembali menyampaikan permintaan maaf secara khusus kepada para fans dan netizen. Ia menyadari bahwa dukungan mereka adalah energi besar bagi tim, dan penampilan yang kurang maksimal tentu mengecewakan. Saya minta maaf jika permainan saya kemarin, baik sengaja maupun tidak sengaja, membuat kecewa. Saya benar-benar minta maaf kepada seluruh fans Jakarta Pertamina Enduro, katanya dengan tulus. Namun ia juga berharap para pendukung tetap memberikan dukungan positif, terutama di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Kami butuh dukungan kalian bukan hanya saat menang, tapi juga saat kalah. Saya janji akan bekerja lebih keras untuk membayar kepercayaan itu. Tekad untuk bangkit dan belajar. Bagi Tisha, kekalahan ini bukan akhir, melainkan pelajaran besar. Ia berjanji akan menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi, bukan beban. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sudah mulai melakukan evaluasi pribadi, termasuk menonton ulang rekaman pertandingan dan berdiskusi dengan pelatih mengenai pengambilan keputusan di lapangan. Saya ingin menjadi setter yang lebih matang, lebih tenang, dan lebih berani mengambil tanggung jawab. Kekalahan ini menyakitkan, tapi saya yakin kami bisa bangkit, ucapnya penuh keyakinan. Dukungan dari internal tim. Meski mendapat sorotan tajam dari luar, Tisha mengaku mendapat dukungan penuh dari internal tim. Rekan-rekan setim dan staf pelatih disebut terus memberikan semangat dan kepercayaan kepadanya. Menurutnya, suasana di dalam tim tetap kondusif dan fokus pada perbaikan. Pelatih dan teman-teman tidak menyalahkan siapapun. Kami kalah sebagai tim, dan kami akan bangkit sebagai tim, ujarnya. Menatap laga berikutnya dengan mental baru. Jakarta Pertamina Enduro masih memiliki perjalanan panjang ke depan. Kekalahan dari Gresik Petrokimia memang menjadi pukulan, tetapi juga bisa menjadi titik balik. Tisha menegaskan bahwa dirinya siap menatap laga berikutnya dengan mental baru. Saya tidak ingin terjebak di masa lalu. Yang terpenting sekarang adalah belajar dan memperbaiki diri. Saya ingin kembali ke lapangan dengan versi terbaik dari diri saya, katanya. Penutup, kejujuran seorang pemimpin di lapangan. Pernyataan Tisha Amalia Putri usai kekalahan Jakarta Pertamina Enduro bukan sekedar klarifikasi, melainkan cerminan kedewasaan seorang atlet profesional. Di tengah tekanan, kritik, dan ekspektasi besar, ia memilih untuk jujur, bertanggung jawab, dan meminta maaf dengan tulus. Bagi banyak pihak, sikap ini justru menunjukkan karakter seorang pemimpin di lapangan. Kekalahan mungkin menyakitkan, tapi kejujuran dan tekad untuk bangkit adalah fondasi penting untuk perjalanan ke depan. Jakarta Pertamina Enduro boleh saja tumbang dalam satu pertandingan, namun dengan mental seperti yang ditunjukkan Tisha Amalia Putri, harapan untuk bangkit tetap terbuka lebar.